Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi saya Noveri Maulana, founder Takafektif ID dan Digital Venture ID dan juga dosen di BPM School of Management Jakarta. Nah, di video kedua ini saya akan membahas lanjutan mengenai apa itu marketing. Di video pertama kita membahas arti dari kata marketing di dalam dunia bisnis dan juga apa itu STP. Hal pertama yang harus kita perhatikan ketika mempelajari marketing adalah memahami STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, di video kedua ini saya ingin membahas mengenai marketing mix. Karena setelah kita memahami STP, kita harus memahami marketing mix. Nah, istilah marketing mix itu atau kita translasi dalam bahasa Indonesia, kita istilahkan dengan bauran pemasaran. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah beberapa hal atau indikator atau faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika orang ingin menyusun strategi pemasaran atau strategi marketing, ya. Nah, bauran pemasaran itu orang seringkali juga menyebut dengan sistem 4P. Kalau untuk industri goods itu 4P. Kalau industrinya jasa itu 7P. Jadi 4P ditambah 3P yang lagi. Nah, ketika kita ingin membuat strategi marketing, pertama kita harus definisikan dulu STP-nya, bisnis kita ini apa, produk kita ini STP-nya apa. Setelah itu baru kita rumuskan marketing mix-nya. Kalau bisnis Anda itu industri goods, jual barang, nah berarti itu dia 4P. Tapi kalau industri Anda jasa, bisnisnya adalah tentang jasa, itu harus 7P. Nah, kita lihat apa saja itu 4P, marketing mix 4P dan 7P tersebut. 4P terdiri dari 1 produk, 2 adalah mengenai place, ketiga price, keempat promotion. Nah, 3P tambahan untuk industri jasa itu adalah mengenai people, process, dan physical evidence, ya, 7P marketing mix. Nah, kemarin kita membahas, kita sudah singgung mengenai STP, segmenting, targeting, positioning. Kita harus tahu dulu siapa sebenarnya yang akan kita sasar konsumen kita ini. Siapa segmennya? Kita bagi dari beberapa perilaku-perilaku dan karakteristik-karakteristiknya. Kita target yang mana dari sekian banyak masyarakat atau calon konsumen kita? Siapa yang kita target? Dan ketiga P-nya adalah positioning. Bagaimana kita approach mereka? Bagaimana kita ingin produk kita ingin dipandang atau ingin berada dalam pikiran mereka itu dalam sebentuk apa? Apa positioningnya? Setelah kita petakan STP-nya, barulah kita petakan marketing mix-nya. Kita petakan 4P-nya. 1, bicara mengenai P yang pertama di dalam marketing mix, yaitu adalah produk. Produk ini berbicara mengenai produk, bukan barangnya bentuk apa, bukan sekedar itu. Tapi produk pertama bicara soal brand. Apa brand yang mau kita tampilkan? Yang sesuai dengan siapa? Sesuai tadi, target konsumennya siapa? Karena menentukan brand bukan menentukan. Seringkali teman-teman startup, teman-teman UMKM bikin produk, cantumin brand, baru sasar siapa segmennya. Itu kurang tepat. Kenapa? Pertama kita tentukan dulu siapa segmen kita, siapa targetnya, baru kita definisikan brandnya yang cocok apa yang sesuai dengan mereka. Karena ada beberapa teman-teman yang mentoring dengan saya juga bikin keripik gitu, bikin makanan tradisional, tapi brandnya itu sangat ribet dibaca, bahasanya luar negeri sekali, wah. Bahkan tagline-nya bahasa Inggris, itu sepertinya nggak cocok. Kenapa? Nggak cocok dengan target konsumennya. Target konsumennya padahal adalah orang-orang UMKM menengah ke bawah. Nah, ini berarti kita cocokkan dulu STP-nya apa, baru yang pertama produk kita susun, produknya apa, brandnya apa, packagingnya bagaimana, itu masih urusan produk kita susun. Ya, kemasannya nanti akan seperti apa. Ada kemasan besar, kecil, atau enggak? Kita tidak bisa jualan produk dengan kemasan besar tanpa kita tahu siapa target konsumen. Makanya di dalam marketing kita tahu dulu STP, baru kita susun marketingnya. Yang kedua, kita bahas mengenai place. Apa place ini? Ini lalu berbicara soal channel distribusinya, di mana orang akan bisa akses produk kita. Kita mau jualannya mana? Jualan online shop, mau reseller, mau jualannya bikin toko, atau jualannya nitip ke warung orang. Itu soal place, di mana orang bisa akses produk kita. Ya. Yang ketiga, itu bicara soal price. Kita mau jualan harganya bagaimana nih? Gimana cara kita menetapkan harga? Apakah kita mau penetapan harga ini dengan competitive best price? Atau kita mau value based price, atau kita mau cost based price. Karena strategi menetapkan harga juga harus melihat ada kondisi, ini produk kita, produknya jenis apa dulu nih. Lagi-lagi P-nya kita harus lihat lagi STP yang di awal. P yang keempat di dalam marketing mix adalah kita berbicara soal promotion. Jadi kegiatan promosi di dalam marketing itu hanya satu bagian P. Karena semua marketing itu kita mikirin produknya, yes, tugas orang marketing. Mikirin place-nya, yes, tugas orang marketing loh. Mikirin soal price-nya, yes, tugas orang marketing. Jadi di dalam perusahaan Anda atau Anda bikin bisnis, yang menentukan harga itu sebenarnya bukan orang keuangan, bukan orang operation, bukan orang produksi. Yang menentukan harga itu adalah orang marketing. Karena P yang ketiga ini price. P yang keempat itu adalah promotion.
Yang menentukan strategi promosinya ini adalah orang marketing. Apa saja yang menentukan promosinya? Kita berbicara soal sales promo. Bagaimana ini direct selling kah? Bagaimana, apakah kita menggunakan jasa SPG, direct promotion, telepon promotion, direct call, macam-macam. Yang kedua, kita berbicara soal mass selling. Apakah penjualan secara massa? Apakah kita akan melakukan advertising di sini? Apakah kita akan melakukan event below the line, above the line? Itu di dalam bahasa orang marketing, dengan event atau dengan iklan atau dengan kegiatan misalnya press conference, kegiatan CSR juga bagian kecil dari bagaimana kegiatan marketing ini dilakukan. Apalagi yang promotion yang kita lakukan, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sales promo, seperti kita mau ngasih diskon, produk bundling, kita mau buy one get one, point rewards dan macam-macam. Itu tugasnya siapa? Tugas orang marketing. Jadi kalau di video pertama kita menyinggung bahwa marketing is not just a selling, marketing is not just advertising. Marketing itu bukan hanya jualan, bukan hanya ngiklan, tapi marketing ngurusin ini nih, ngurusin produknya, yes, ngurusin price-nya, yes, ngurusin place-nya, yes, ngurusin promotion-nya, yes. Bahkan kalau bisnis kita jasa, tambah 3P lagi yang harus kita urus nih. Yang pertama, kita ngurusin apa? Soal people-nya. Kenapa? Karena industri jasa ini identik juga dengan orang yang melakukannya. Karena industri jasa itu intangible, tak terlihat. Aktivitas bisnisnya tak terlihat. Barang yang dijualnya tak terlihat. Maka people-nya juga perlu diperhatikan. Nah, apalagi P yang keenam di dalam industri jasa adalah soal apa? Soal proses. Kita berbicara di sini apa? Blueprint proses, service blueprint. Kita berbicara soal flow chart-nya, bagaimana proses bisnis kita jalankan. Dan P yang ketujuh di dalam industri jasa adalah soal physical evidence. Lagi-lagi tadi kita bicara bahwa industri jasa ini intangible, tak terlihat prosesnya, tak terlihat aktivitas, tak terlihat barang yang dijual. Maka perlu physical evidence. Jadi kawan-kawan, ketika kita berbicara mengenai marketing, lagi-lagi kita tekankan bukan hanya soal selling. Marketing bukan hanya soal iklan, tapi marketing apa yang akan kita lakukan 4P untuk industri barang dan 7P untuk industri jasa. Kita ulang lagi, yang pertama adalah produk, bagaimana kita create the product, brand, packaging, tagline, dan lain-lain semuanya. Kedua, bagaimana kita create soal price-nya, bagaimana kita menentukan harga, karena orang marketing lah yang menentukan harga. Dan yang ketiga, bagaimana kita menentukan place, jalur distribusinya. Kita mau reseller, kita mau wholesaler, kita mau retailer, kita mau dropship, kita mau jual online, kita mau jual warung offline. Orang marketing menentukan. Keempat, kita bicara soal promotion. Apa kegiatan aktivitas promosi kita? Above the line, below the line, mau ngiklan, mau press conference, mau bikin event, mau promo, mau diskon, buy one get one. Orang marketing yang melakukan. Kalau industri kita jasa tambah lagi, kelima yang harus kita perhatikan adalah soal apa? People, manajemen people-nya. Ketujuh, berbicara soal apa? Soal prosesnya, bisnis proses, service blueprint, flow chart kegiatannya harus kita atur dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah yang terakhir kita perhatikan mengenai physical evidence, bukti-bukti nyata, karena di dalam bisnis ini perlu kita hadirkan, apalagi industri jasa, perlu kita hadirkan aspek-aspek fisik yang bisa diakses langsung oleh konsumen kita. Lebih detailnya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya mengenai 4P dan 7P tersebut, teman-kawan. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam!